Ke tim sahabat atau ke tim duha? Ini pertanyaan netizen. Nah, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat podcast Studio Alam Wan Harlingga. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, ya, Bang Abdul Brutu New. Jadi Bang Abdul ini teman-teman, banyak nih netizen ini yang menunggu tulisan-tulisan beliau. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang terkait tentang isu sosial, isu politik, kebudayaan, ekonomi dan lain-lain itu banyak dalam tulisan Bang Abdul. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bang Abdul atas kehadirannya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja pada sore hari ini. Jadi pertama mungkin secara nama Bang Abdul ini sudah banyak meresahkan jagat sosial media. Tapi secara biografi singkat mungkin Bang Abdul bisa cerita supaya teman-teman kita di sahabat Wan Harlingga ini bisa mengenal Bang Abdul lebih dalam, mungkin dari lahirnya di mana, kemudian pendidikan, kuliah dan lain-lain gitu. Silakan Bang Abdul. Makasih. Ya, siap. Wan Harlingga Podcast. Siap Bang Abdul. Sore yang berbahagia ini saya diberi kesempatan oleh sahabat saya Wan Harlingga untuk bisa sharing. Sharing santai, artinya dalam kapasitas kita sebagai warga Aceh Singkil yang pada hari ini kita akan menghadapi, karena tema kita pada sore yang berbahagia ini adalah tentang pemilu Pilkada 2024. Jadi terima kasih untuk Wan Har. Yang pertama-tama mungkin untuk perkenalan saya cukup singkat aja. Biasa, karena saya memang inten di media sosial, Abdul Brutu New. Dan alhamdulillah viewers ataupun netizen kita di Aceh Singkil ini sering menunggu apa yang menjadi pokok pembahasan kita, yang update di media sosial itu. Alhamdulillah banyak yang menanyakan apa informasi dari Abdul Brutu, ataupun ada semacam branding tersendiri yaitu Bindul. Jadi sebenarnya Abdul Brutu Bindul ini ada keterkaitan. Jadi nanti itu lain kita bahas. Yang pertama adalah seorang Abdul Brutu yang selama inten di media sosial. Ya, saya dilahirkan di pinggiran Sungai Lecinendang. Ya, di Desa Pakiraman, Kecamatan Simpang Kanan. Dan untuk SD SMP saya pendidikannya di Simpang Kanan. Dan alhamdulillah SMA saya di Medan sampai kuliah. Kuliah saya terakhir itu S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Sumatera Utara. Dan saya inten memang di bagian komunikasi. Baik Bang Abdul. Kita berbicara tentang Pilkada Aceh Singkil 2024. Jadi itu ya biografi singkat dari Bang Abdul. Tadi kemarin netizen yang tanya itu, silahkan nanti bisa ulek-ulek lebih dalam lagi tentang Bang Abdul. Baik Bang Abdul, kita melihat memang posisinya hari ini kemungkinan besar hanya ada dua pasang calon kandidat untuk Pilkada Aceh Singkil di 2024 ini. Jadi kira-kira menurut pandangan Bang Abdul, apa ini isu-isu menarik, isu-isu utama jelang Pilkada Aceh Singkil ini kira-kira Bang Abdul? Menarik memang ketika kita berbicara tentang Pilkada Aceh Singkil. Wah, ini luar biasa. Oke, kita. Terima kasih Pak. Ini kopinya telah datang. Makasih Pak Leo. Kopi Sinanggal ya. Kopi Sinanggal. Tapi sambil santai kita jangan lupa dulu. Ini promo bisa ya? Boleh. Ini kopi Sinanggal. Silakan Pak. Siap. Itulah Bang Abdul. Kira-kira isu-isu menarik nih dalam Pilkada Aceh Singkil 2024 ini. Jadi kita berbicara pilkada tidak terlepas dari dua kandidat, pasang kandidat yang nampaknya dan kemungkinan besar kedua pasangan ini akan fight pada 27 November 2024 nanti. Betul. Kenapa menarik? Nah, ini sebenarnya yang saya selalu intent nulis di Facebook itu, laman Facebook saya, ketika membandingkan antara dua pasang, ini langsung kita sebut antara Pak Oyon dengan Pak Bengke. Kenapa? Sebenarnya masyarakat Aceh Singkil ini udah cukup pintar. Kenapa cukup pintar? Saya selalu memberikan edukasi atau tulisan-tulisan tentang
situasi terkini tentang Pilkada Aceh Singkil. Ya. Di mana apabila kita membanding-bandingkan kedua pasangan ini, pasti masing-masing kita punya penilaian tersendiri. Ya, betul. Akan tetapi begini, dalam kacamata Bindul, nah ini Bindul lagi. Ya. Mungkin nanti Bindul ini Badan Intelijen Abdul. Abdul, betul. Oke, siap. Oke. dalam kacamata Bindul, karena saya selalu menyampaikan informasi Bindul itu biasanya selalu update dan akurat. Iya. Keakurat. Terkini gitu ya. Terkini, Breaking terkini. news ya. Breaking news. Oke, Jadi kita silakan. sampaikan selalu ke netizen kita, informasi Bindul itu selalu memberikan informasi-informasi terkini, terupdate. Nah, kenapa antara Pak Oyon dan Pak Dul netizen selalu menanyakan, selalu memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan ke saya, Abdul Brutunyu, di mana kalau berbicara program yang sama-sama kita ketahui antara Pak Dul dan Pak Dul dengan Pak Oyon ini ya. sama-sama sudah pernah merasakan bupati. Nah, kenapa? Selama periode Pak Oyon 2012 sampai 2017, yang sama-sama kita ketahui, yang wakilnya itu Pak Dul. Ya. Wakilnya itu Pak Dul dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka berdua. Ya. Dan seperti yang kita rasakan ya, untuk ini saya tanpa membangga-banggakan atau menjatuhkan, tidak. Ini dalam kapasitas saya sebagai narasumber dalam hal bincang-bincang pada sore yang berbahagia ini. Kenapa? Kita lihat ketika masyarakat ataupun kelas bawah, karena biasa ketika kita mengambil kesimpulan atau informasi itu kita harus sering ngopi di warung, kita coba tanya-tanya ke masyarakat, ataupun tanpa kita tanya masyarakat memberikan informasi. Ya, betul. Sejauh ini di masyarakat itu sebenarnya karena sekarang hanya 2 pasang, sebenarnya kalau saya pribadi harapan saya kemarin itu lebih dari 2. Ada calon alternatif. Ada gitu calon ya? alternatif. Bahkan pernah saya nulis tulisan saya itu saya rasa cukup lumayan booming ketika ada semacam ataupun sosok alternatif lain gitu. Iya. Mungkin sama-sama kita ketahui, walaupun akhirnya yang calon alternatif ini tidak jadi main, mungkin ada kendala. ada gitu ya? kendala, ada kendala, Ya, ada sambil kendala. ngopi ya, Siap. Pak Abdul ya. Oke, ada kendala. Nah, kembali kita ke topik ya. Itu yang masalah alternatif itu kita tinggalkan karena itu tidak perlu dibahas lagi. Ya. Yang sekarang yang menjadi pembahasan inti kita adalah bagaimana dengan Pak Oyon dan Pak Dul itu sebenarnya. Jadi tadi saya sudah jelaskan sebenarnya kita tidak perlu lagi membicarakan apa program ataupun apa yang telah dilakukan 2 calon kandidat Ya, ini. karena masing-masing dalam pandangan Pak Abdul tadi sudah pernah menjabat. Betul, Pak betul. Oyon 2012 sampai Ya. 2017 dan Ya. Pak Dul 2017 sampai 2022. Oke, baik Pak Abdul. Ya. Jadi begini, ini kan Indonesia pada umumnya sudah menghadapi namanya bonus demografi. Ya. Di mana peran anak muda di situ sebetulnya sangat dimaksimalkan Ya. seharusnya. Jadi bagaimana dalam kacamata Bang Abdul melihat Pilkada Aceh Singkil ini, sejauh mana kira-kira peran pemuda ini? Karena Bang Abdul ini identik juga dengan anak muda, milenial gitu. betul. Dia pendiri rumah milenial kan. Jadi gimana kira-kira ini peran anak muda dalam Pilkada Aceh Singkil? Apakah diperhitungkan atau bagaimana menurut pandangan Pak Ya, Abdul? ini yang menarik sebenarnya ketika kita berbicara tentang anak muda Aceh Singkil. Ini salah satu anak muda Aceh Singkil, seorang Wanhar yang mampu memberikan edukasi dalam podcast. Ya. Kemudian teman-teman yang lain sesuai dengan bidangnya yang lain. Nah, kalau berbicara kita tentang anak muda di Aceh Singkil ini, sebenarnya untuk langsung melirik potensi-potensi anak muda itu mungkin berbeda gitu, berbeda sudut pandang. Nah, ketika kita berbicara dengan Pak Dul, mungkin potensi anak muda ini langsung ditangkap. Ketika Pak Dul itu langsung ataupun pengganti lah, kita bilang pengganti seorang Al Hidayat sebagai tokoh muda Aceh Singkil digandeng sebagai wakilnya. Iya. Ini juga potensi, dalam artian potensinya begini. Kita tidak bisa kita sampaikan potensi ke depan bagaimana, karena masa kampanye itu sekitar 4 bulan lagi.
Nah, begitu juga Pak Oyon sebenarnya. Pak Oyon ini walaupun untuk wakil mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain. Beliau tidak mengambil anak muda, akan tetapi birokrat. Ya. Birokrat yang digandeng sebagai wakil. Nah, ketika kita berbicara peluang anak muda di tim, ini artinya anak muda ini sebagai penyeimbang dan memberikan informasi-informasi kepada khalayak ramai. Iya, betul. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti yang kita rasakan saat ini, untuk Aceh Singkil, bukan hanya untuk Aceh Singkil, media sosial itu adalah gawennya anak muda. Iya. Nah, gawennya anak muda. Kenapa? Karena semua udah bergerak di Sudah media situ ya? sosial, Oke, betul. baik. Jadi peran anak muda tidak perlu diragukan lagi untuk penyampaian informasi, untuk memberikan edukasi. Nah, disinilah letak penting anak muda di kedua tim. Ya. Bisa sebagai pengelola website calon, bisa sebagai tim sayap untuk pemenangan. Artinya anak muda yang ada di Aceh Singkil diperkirakan untuk usia milenial itu sekitar 60-an%. Artinya menjadi mayoritas pemilih di Aceh Singkil ini adalah anak muda. Betul. Gen Z ya, Gen Z dan gen milenial gitu ya. milenial. Jadi ini potensi untuk diberikan panggung untuk anak muda itu ya ini sebagai penggedor, penggerak, dan juga sebagai tim yang bisa. Nah, contohnya ada anak muda yang bergelut di bidang broadcaster. Ya, mungkin video-video, kemudian fotografi, bagaimana seorang kandidat itu bisa menyampaikan informasi melalui sebuah video. Ya. Akan tetapi ya ini tergantung juga kepada kandidatnya. Ya, artinya yang disampaikan Bang Abdul tadi, peran anak muda hari ini harusnya sangat diperhitungkan. Harus. Tapi Ini bagaimana anak-anak muda yang malas ini asik-asik ngopi aja kerjaannya ini gimana nih Bang Abdul? Banyak juga anak muda kan gitu. Dia ngopi aja terus kan. Iya. Bangunnya pun kadang jam-jam siang. Iya. Malam nggak tidur gitu kan. Ini sebenarnya tergantung dari si pemudanya itu sendiri. Nengok pemudanya juga lagi gitu. Oke, siap. Ya, ini dalam artian kapasitas kita anak muda atau pemuda Aceh Singkil yang nantinya bergelut ini kan untuk mensukseskan Pilkada 2012. Apa sih kapasitas kita sebagai pemuda untuk bisa berkontribusi untuk Pilkada 2024? Itu saya rasa yang terkait dengan ada semacam, mohon maaf, kita perbuatan negatif lah untuk anak muda, yaitu hal yang lumrah sebenarnya. Akan tetapi media sosial yang sekarang di Aceh Singkil itu bisa memberikan arah baru, warna baru untuk Pilkada Aceh Singkil, apalagi ya nantinya anak muda ini diberdayakan oleh kedua kandidat. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Ya. Jadi ini ada netizen nih yang bertanya ini ke Bang Abdul ini. Ya. Kira-kira menurut Bang Abdul, apa saja tantangan yang dihadapi oleh kepala daerah dalam menarik dukungan atau merebutkan hati masyarakat? Kira-kira apa tantangannya? Ini dari netizen ini bertanya nih, Bang Abdul. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tantangan yang nanti kemungkinan bukan nanti, sampai hari ini juga banyak tantangan yang dirasakan oleh kedua kandidat bersama dengan tim. Salah satunya itu ya terkait dengan proses seperti ini. Sampai hari ini kedua kandidat ini, pasangan Pak Haji Sapriadi dengan Pak Hamzah Sulaiman, seperti yang kita ketahui sama-sama sibuk dengan partai pengusung. Ini sebenarnya hal yang lumrah terjadi. Ini salah satu tantangan. Ketika ini tidak dikerjakan oleh kedua kandidat, ya ini juga berat ketika dilakukan ataupun di legislatif. Sebenarnya ini juga menjadi nilai plus sebenarnya apabila ada pasangan yang memiliki mayoritas dukungan dari ataupun koalisi dari parpol itu sendiri. Kemudian tantangan satu lagi, ini terkait dengan yang sekarang. Tantangan ke depan itu
untuk kedua kandidat adalah menyampaikan pesan, menyampaikan kampanye, apakah secara dialogis ataupun kampanye secara umum. Ini nanti akan terkendala karena mereka sudah sama-sama kita ketahui pernah menjabat. Ini pasti menjadi tantangan. Baik buruknya sudah diketahui masyarakat itu. Tapi ada yang menggelikan juga nih Bang Abdul. Banyak sebagian dari masyarakat kita banyak juga yang tidak peduli, mungkin bahkan apatis ya, karena ada bahasa-bahasa yang sering kita dengar, aku KDP, UNIPN kecaku dapat, kan gitu. Betul. Nah, ini terkait politik uang misalnya. Jadi ini bagaimana menurut Bang Abdul, pandangan Bang Abdul? Apakah ini juga menjadi tantangan yang sangat luar biasa, sehingga mereka tentu mengeluarkan secara finansial yang sangat banyak, kos politik ya. Jadi ini yang menjadi sering kita dengar di sebagian masyarakat, sehingga kesannya hampir-hampir apatis gitu. Ini gimana kira-kira memberikan pencerahan ini kepada teman-teman kita ini? Iya, jadi politik, kos politik, biaya politik. Ini yang tiga ini merupakan tiga rangkaian tidak bisa terlepas dari proses ataupun dinamika politik itu sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Untuk menjadi bupati kan tujuan dari kandidat. Nah, kos politik diperlukan karena salah satu keberatan ataupun banyak calon-calon berpotensi tapi tidak mampu untuk maju, kendalanya di kos politik. Kos politik ini tidak serta-merta untuk misalnya mohon maaf biaya siraman, tidak. Itu bukan, ini bukan bagian dari kos politik. Kos politik yang lazim kita termasuk sampai sekarang ini biaya politiknya itu salah satunya itu untuk mohon maaf kita untuk membayar partai, operasional untuk partai. Kemudian untuk pembentukan tim. Ini artinya untuk menghidupkan partai lah ya. Kemudian ini untuk partai, ini untuk ketika ini sudah terbentuk, sudah terjadi, ini permasalahan lagi untuk pembentukan tim relawan, tim sayap, tim ya macam lah. Kalau kita bilang itu tim ini, tim, artinya ini juga membutuhkan kos politik yang cukup tinggi sebenarnya. Iya, betul. Kemudian, nah ini satu lagi yang paling fenomenal sebenarnya ketika kita dihadapkan dengan serangan pajar ataupun kita yang biasa itu uang cendol, kepeng cendol nih, kan begini biasa kan, uang cendol. Padahal kalau kita beli cendol cuma 5.000. 5.000. Ini untuk jualan cendol pun bisa ya. Jualan cendol bisa. Artinya inilah sebenarnya yang menjadi kendala ketika kita berhadapan dengan kos politik. Nah, ini jadi untuk tadi pertanyaan netizen tadi terkait dengan biaya ya. Iya, tantangan yang dihadapi gitu. Iya, itu sebenarnya yang menjadi tantangan-tantangan. Nah, mungkin kalau untuk kos politik yang ringan atau yang kecil itu ya mungkin kita berbicara di independen. Kalau seandainya kemarin ada calon yang berani untuk bisa maju dari calon independen, itu juga tidak mungkin butuhkan biaya sedikit karena tim juga harus dibentuk walaupun dari segi partai ya tidak terlalu banyak mengeluarkan kos politik itu. Ya, baik. Jadi memang posisinya dengan dinamika politik yang dihadapi setiap kandidat nantinya tentu mempunyai tantangan masing-masing. Betul. Apalagi bagaimana mencerdaskan generasi muda, bagaimana mencerdaskan masyarakat. Tentu di sini kita sangat memerlukan namanya pendidikan politik. Betul. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bang Abdul di Aceh Singkil ini, apa sudah berjalan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai atau lembaga-lembaga lain, atau seberapa penting kira-kira pendidikan politik ini untuk masyarakat kita Aceh Singkil? Betul. Untuk ini mohon maaf saya sampaikan untuk pengurus partai politik ini kita tuh poin aja ya. Mohon maaf untuk pengurus partai politik. Peran partai politik untuk memberikan edukasi ke masyarakat, apalagi ya khususnya untuk kaum muda itu sangat minim, sangat kecil untuk kontribusi partai politik
untuk masyarakat ataupun anak-anak muda kita Terkait pendidikan terkait politik ya. dengan pendidikan politik ya. Kalau masalah lain itu Ya. kita tidak wallahu a'lam. Artinya apa? Sampai hari ini tokoh politik Aceh Singkil tidak pernah muncul selain tokoh politik yang itu aja. Nah, artinya kita kehabisan tokoh politik. 2012 Pak Oyon, Pak Dul. 2017, 2022 Pak Oyon, Pak Dul. Iya. 2024, 2000 Pak Oyon dan Pak Dul juga lagi ya. Jadi tokoh yang lain kemana? Iya, Itu sebenarnya yang tapi itu kita abaikan sebenarnya. Mungkin hari ini panggungnya Pak Oyon, Pak Dul. Walaupun sebenarnya 20 tahun yang lalu juga panggung Masih panggung mereka masih juga ya. panggung mereka. Itu sebenarnya 20 tahun itu nggak waktu yang sedikit loh. Iya. Artinya potensi calon pemimpin Aceh Singkil itu sekarang ada, akan tetapi ya dengan kendala-kendala yang ada di lapangan itu ya, sehingga untuk 20 tahun yang sampai hari ini 2029 ke depan tokoh-tokoh kita belum ada yang muncul. Ya kendalanya itu di pendidikan politik tadi itu sebenarnya. Baik. Jadi teman-teman sahabat podcast Wanarlingga ini kita harapkan Pak Abdul juga harus ngambil peran ini di periode depan gitu. Insya Allah sama-sama ya. Ya, Sama-sama. Baik, Pak Abdul. Jadi berbicara Aceh Singkil ini sebetulnya secara sumber daya alam sangat luar biasa. Kita punya segalanya, bahkan melebihi dari kabupaten lain. Betul. Kita punya kepulauan, punya rawa, danau, sungai terbesar, terpanjang, dan potensi perkebunan, potensi kelautan. Jadi bagaimana kira-kira nih Bang Abdul agar kandidat, calon kandidat ini nanti setelah mereka terpilih menjadi bupati, kira-kira apa nih langkah-langkah konkret menurut pandangan Pak Abdul untuk memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini? Ya, sebenarnya untuk program ini masing-masing tim sekarang sudah mempersiapkan terkait dengan visi dan misi calon Bupati Dul Musrid Dayat dan Haji Sapriadi dan Pak Hamzah. Ya. Jadi sekarang kalau tidak salah Pak Dul Duha, Pak Oyon sahabat ya. Jadi sahabat Duha ini ya, jadi saya sahabat Duha nih sebenarnya untuk program-program ataupun nantinya apabila terpilih sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk sebenarnya, akan tetapi pertanyaannya tadi sebenarnya langkah konkretnya saya kira kita sebagai anak muda yang sekarang melihat bagaimana potensi Aceh Singkil, sumber daya alam kita, sumber daya manusia, sumber daya alam kita mulai dari kepulauan kelautan sampai di pegunungan di daerah Gunung Meriah, di daerah Danau Pares, 11 kecamatan ini, bagaimana potensi-potensi itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari program kerja dari saya lihat ya program kerja dari Pak Dul dan Pak Oyon. Nah, kenapa? Pada 2012 sampai 2017 ini pasangan Pak Oyon dan Pak Dul ini juga punya program. Walaupun akhirnya di 2017-2022 itu Pak Dul yang melanjutkan programnya sebenarnya. Walaupun ada kata perubahan, akan tetapi sebenarnya kelanjutan dari program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Oyon dan Pak Dul. Nah, kalau untuk kita program saya kira seperti ini. Kalaupun berbicara banyak program itu tidak relevan lagi dengan kondisi kita sekarang. Nah, mohon maaf. Ini saya tidak, karena sampai hari ini kayak saya Bang Dinda Nohar juga belum menentukan sikap itu. Stop dulu. Ini ada pertanyaan terkait itu. Ini ya. Coba tunggu. Saya minum air dulu. Coba tanya dulu ke Bang Abdul itu. Kira-kira beliau kemana berpihak, kemana arah mata angin? Netizen juga ini. Kira-kira seorang Abdul Brutunyo kemana ini?
ke tim sahabat Iya. atau ke tim duha? Iya. Ini pertanyaan netizen. Nah, silakan. Oke, baik. Dijawab. Terima kasih netizen. Ya. Memang netizen atau single nih agak Luar rada biasa ya. luar biasa ya. Menyala kali. Menyala kali. Oke. Asal jangan gula pas lah. Ya. Ya. Jadi pertanyaan ini juga selalu disampaikan ataupun diberikan pertanyaan kepada saya sebagai apa? Masyarakat biasa lah gitu. Saya bilang masyarakat. Nah, saya pribadi sebenarnya begini. Sampai hari ini kedua kandidat ini saya kenal. Ya. Saya kenal dengan Duha, saya juga kenal dengan, tapi apakah mereka mengenal saya belum tentu juga. Iya. Itu sebenarnya. Mm-mm. Akan tetapi begini, saya punya pandangan-pandangan tersendiri. Kenapa sampai hari ini seorang Bindul itu bersama tim? Ya. Karena saya tidak punya tim, Mm. tapi Bindul ini, Badan Intelijen Bindul ini coba Banyak relawannya yang memberikan informasi ya. betul. Oke. Itu sebenarnya. Untuk pilihan sampai hari ini saya belum memberikan pilihan, akan tetapi ada waktunya nanti, karena memang belum waktunya milih ya. Ya. Dukungan ya. Saya belum memberikan dukungan secara konkret, dalam artian ketika saya memang memberikan dukungan, saya sampaikan dukungan saya ini. Saya memberikan bersama dengan tim-tim saya juga, Iya. karena tim saya ini banyak sebenarnya, tim Bindul. Nah, pertanyaan tadi sederhananya gini, sampai hari ini saya belum memberikan dukungan. Oke. Akan tetapi ada waktunya nanti, ketika memang saya deklarasikan saya memberikan dukungan, saya akan sampaikan. Secara terang benderang. Secara terang benderang. Jadi itu ya jawabannya teman-teman. Iya. Bang Abdul ini atau Bindul sampai hari ini belum menentukan sikap. Sampai hari ini ya. Arah mata anginnya kemana nanti. Iya. Oke, baik Bang Abdul. Iya. Sambil ngopi ya. Jadi sebelum kita akhiri Bang Abdul, secara pribadi dari lubuk hati yang paling dalam, Iya. apa harapan Bang Abdul untuk Aceh Singkil ke Iya. depannya? Baik. Ini mungkin pertanyaan pamungkas ini ya, pamungkas. Jadi sebenarnya harapan-harapan saya sama seperti harapan-harapan masyarakat Aceh Singkil pada umumnya. Jadi untuk kesehatan, mungkin ini yang perlu juga kita genjot terkait dengan kesehatan. Bagaimana stunting hari ini di Aceh Singkil, kemudian ada gizi buruk Ya. di beberapa temuan kita di beberapa desa ataupun beberapa pemukiman penduduk. Kemudian untuk tingkat kesejahteraan, mohon maaf, beberapa tahun ini Aceh Singkil selalu berada di urutan 1 kabupaten termiskin di Aceh, Ya. di provinsi Aceh. Jadi apa indikator Aceh Singkil termiskin di Aceh? Pastinya ada memang kriteria-kriteria yang ditentukan oleh BPS. Kenapa Aceh Singkil itu menjadi daerah termiskin di provinsi Aceh? Itu tidak perlu kita kenapa gitu. Akan tetapi inilah sebenarnya peran ataupun harapan-harapan kita sebagai generasi muda Aceh Singkil, agar stigma miskin Aceh Singkil itu kalau bisa Harus dihapuskan. harus Baik. dihapuskan. Artinya dengan potensi alam, potensi sumber daya alam kita, kelautan, kelapa sawit, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan bonafit yang ada di Aceh Singkil ini mengeruk hasilnya, sementara kita anak-anak muda Aceh Singkil ini ada yang pengangguran. Sampai hari ini banyak teman-teman saya ataupun handai tolan Ya. gitu tamat kuliah, Bang, bagaimana ini Bang, tolong carikan kerja Bang. Kan kita miris, Kita aja nggak kerja. kita aja nggak kerja. Itu. Kemudian pendidikan. Kalau pendidikan sebenarnya beberapa tahun belakangan ini untuk pendidikan cukup oke lah. Artinya peran dinas terkait, dinas pendidikan, MPD memberikan beberapa peluang-peluang untuk kita anak muda Aceh Singkil untuk bisa mendapatkan beasiswa, keringanan biaya pendidikan. Itu juga menjadi harapan kita ke depan. Ini ketika estafet ini apakah ke sahabat ataupun ke Duha nanti untuk 2024-2009 ini bakal menjadi energi anak muda. Ya.
sumber daya manusia Aceh Singgil ke depan ini bukan hanya ini, mohon maaf kita sampai hari ini untuk kita dengungkan sumber daya manusia Aceh Singgil itu tuh berlomba di tingkat provinsi, ya. Kita nggak usah cerita ke internasional atau nasional, ke provinsi aja sangat kecil peran kita ketika bertanding ataupun berkompetisi dengan 23 kabupaten kota, termasuk olahraga. Ya. Olahraga kita jangan cerita, kita udah bisa kita rasakan. Nah, kemudian untuk ini harapan saya terlalu banyak ya sebenarnya. Ya memang harus begitu. Mungkin salah satu nanti bisa dikabulkan. Ya. Jadi terkait pendidikan, kemudian kesejahteraan, kecerdasan juga tadi sudah kita. Yang satu lagi sebenarnya yang paling urgent sebenarnya di tingkat kesehatan dan birokrasi. Itu tadi kesehatan sebenarnya. Birokrasi kita sampai hari ini dengan posisi 2 tahun PJ ya, 2 tahun PJ, alhamdulillah sudah sedikit bergeser grade-nya, grade birokrasi kita ketika kita berhubungan dengan beberapa SKPK ataupun pelayanan di pemerintahan. Jadi sebenarnya ketika masyarakat itu mudah melakukan urusan birokrasi ke pemerintahan, ini juga suatu hal yang bisa membuat masyarakat senang. Ya. Nah, itu peningkatan pelayanan kepada masyarakat Aceh Singgil itu sebenarnya. Jadi yang intinya gini, peran anak muda pada pilkadas untuk 2024 ini ya, ayo sama-sama kita jaga pilkada ini, kemudian tidak ada hoa, tidak ada gontok-gontokan, apalagi masing-masing tim nanti pasti punya tim kreatif. Ya. Punya tim kreatif, ya silahkan jual dagangannya, tapi jangan jelekkan dagangan orang lain. Saya rasa itu. Jadi kalau pilkada kita damai, kemudian harapan-harapan kita juga baik ke depan itu, maka Aceh Singgil 2024-2009 akan lebih makmur, maju, meningkat, dan insya Allah anak-anak mudanya ke depan ini bisa menjadi pemimpin. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Bang Adul. Ya. Jadi punya harapan seperti dikatakan Bung Karno ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya kan, kalaupun terjatuh, jatuhlah di antara bintang-bintang. Kan gitu. Artinya kita punya 1000 harapan, mungkin harapan kita bisa terpenuhi misalnya di tingkat kesehatan tadi, kesejahteraan dan lain-lain. Jadi itu ya, para sahabat One Harlingga Podcast. Kita tentu berharap banyak untuk Aceh Singgil ini ke depan, bagaimana terkait peningkatan kesejahteraan sosial, kemudian ekonomi, kemudian pelayanan di birokrasi seperti yang disampaikan Pak Abdul. Oke, terakhir Pak Abdul, closing statement nih untuk generasi muda ini supaya semangat, tidak melek dan tidak apatis dalam politik atau pilkada 2024 ini. Anak muda Aceh Singgil, khususnya kaum milenial Aceh Singgil, ayo kita sukseskan pilkada Aceh Singgil. Pilih 2 kandidat, salah satu kandidat, apakah kesahabat ataupun beda, karena saya dengar ada beda ya, sahabat dan beda, silahkan pilih. Akan tetapi tetap jaga keamanan, tetap jaga kesehatan, keharmonisan dalam politik ya. Dalam politik, sehingga anak muda ke depan ini 2029 kita yang akan mengisi ruang-ruang. Kita lah ya. Kita dulu bupati nanti saya jadi wakil ya gitu. Insyaallah. Harapan tidak ada masalah. Siap. Baik, terima kasih Pak Abdul. Sore ini kita minum dulu. Oke. Luar biasa nih teman-teman di suasana studio Alam Podcast ini bersama Bang Abdul. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Jadi banyak kita dapat informasi dan penjelasan dari seorang Badan Intelijen Abdul Brutu New Bindul New. Oke, terima kasih. Sukses untuk One Harlingga dan Sinanggal 580 untuk hari ini dan ke depan. Oke, amin. Terima kasih teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.